Ya, kembali lagi sama saya, Kevin. Hari ini kita mau review mobil A3 8L warna kuning 1800 turbo. Saya tahu nih sejarahnya sedikit-sedikit tentang mobil ini. Yang pertama, mobil ini benar-benar dari sasis ya, kosong banget mobilnya. Tapi untuk jelasnya biar dijelasin sama ownernya aja yang punya mobil. Halo, Silahkan. ya, Nah. Bang Kevin. Oke, ini dimulai dari apa ya? Dari proses dapat mobil ya. Iya, betul. Oke, ini dapat kurang lebih saya 3 tahun lalu. Jadi kondisinya emang mobil naik dulu ada engine-nya duluan. Jadi engine-nya udah ada duluan. Nah, kebetulan daripada dibuang, jadi saya cari tantangannya apa nih. Akhirnya saya dapat bodi dan interior kosong. Nah, akhirnya saya dapat. Kondisinya juga lumayan komplit. Yang tahap pertama ya saya pastikan hidupin mesinnya dulu ya, mobil ya. Itu kurang lebih lumayan cepat, 1 bulan sudah hidup dengan trial error ya, sampai benar-benar manual ya. Nah, terus dari situ baru kita bawa ke workshop untuk di repaint. Basicnya warna silver, saya repaint menjadi warna kuning. Nah, kurang lebih ya sebulan lah. Repaint luar dalam, interior juga kita rapiin lah sedikit. Jadi ya ada beberapa yang rusak kayak plastik itu kan biasa ya, kalau kotor plastik itu pada kayak kerupuk. Jadi ya itu untuknya saya juga ada beberapa part yang dipakai. Ya kurang lebih sampai mobil bisa jalan 3 bulan lah. 3 bulan itu baru tahap berikutnya adalah modifikasi ya. Ini dulu kan ada diecast-nya ya? Ada Diecast-nya, nanti kita masukin foto. Ini catnya diambil dari diecast nih. ada sampel warnanya gue ambil dari emang apa ya, terinspirasi dari DTM ya. Jadi ada A4B5 tuh zaman tahun 90 dia ikut dari Jerman DTM ya, tim ABP ya, warnanya kayak gitu. Kita ada diecast-nya ya, sampel warnanya ya, terus saya aplikasi A3 ini. Oke, ini nanti masuk ke sektor mana lagi? Oke, sektor ininya, modifikasinya. Mungkin dari eksterior kali ya. Eksterior boleh. Oke, dari body eksterior kurang lebih kan yang pasti kan repaint. Udah gitu front liftnya ini pakai saya juga pas saya dapet ini udah nempel. Ada range terus di border belakang sama front liftnya ini karakternya sorry bukan karakter Project Zoo. Itu bener cewek Audi tahun 2000 ya. Sekarang udah nggak ada deh. Kalau fender sama fender itu CVT, terus rear wing ini juga original sih, kayak bukan kayak gitu ya. Itu aja sih, paling kayak lampu-lampu belakang gitu sih kan juga itu kan juga gede, ada yang warna chrome, ada lampu yang lain. Terus apa lagi? Nanti ini bisa di-cut-cut, bisa di-cut-cut, bisa ini kalau Lebih dia edit ya. Jadi yang kayak ngomong-ngomongan kita gitu bisa hilang. Ini nyala nggak nih? Nyala. Oh nyala, ya udah. Oke, lanjut. Nanti bagian eksterior apa mesin? Kaki kali ya? Kaki. Oke. Nah ini untuk kalau bagian kaki-kaki gimana? Kaki-kaki kalau boleh dibilang hampir semua ya rekondisi ya, tapi saya rekondisi bukan yang original, sekalian upgrade karena kalau dipikir biaya sama aja. Yang pasti pusing-pusing, saya pakai power flex ya, dari Kodo arem, terus subframe-nya depan atau belakang, pokoknya semua karet saya ganti polyurethane gitu dari power flex. Nah, terus untuk shocknya saya ganti coilover, Works dari PS, terus sway bar depan belakang liskit, yang depan 25 mili, belakang 28 mili. Dan rem ya, rem itu kalau pakai Heavy Racing 4 pot. Nah, kalau velg ini saya beli baru. Ini emang kalau karena nanti sininya nih ada jarang ya kalau bercari di pasaran nih. Ini 500 lebar
ukuran 8,5, offset 35. Ini kalau nggak salah walk sticker X kalau nggak salah tipenya ya. Kalau enggak ya berarti pakai 235, 18, mereknya SX2 radial. Untuk mesin. Nah, A few minutes later. Oke, kalau engine sebenarnya engine masih standar ya. Dalamnya juga masih standar, cuman kosmetik dan kosmetik lebih fungsi sih. Kayak selangnya itu semua saya ganti ya ini kompos. Karena yang lama-lama kan udah pada rusak, jadi saya ambil sekalian yang kualitas lebih bagus. ini mereknya apa nih silikon? Campur, ini ada yang dari UK Ford ya. Nah. Yang Ford itu Woolen sama Bushos itu sebuah turbo ya. Terus kalau yang selang breeder gitu segala macam juga itu kan high nadinya kebetulan juga kualitasnya lumayan ya. Kayak itu mereknya saya juga suka. Dan yang pasti sih saya banyak yang saya kasih sih kayak varian motor tuh kayak N249 itu saya cabut karena kan kalau misalnya dipakai itu terlalu complicated ya vakum gitu saya saya aja. Ini bisa jelasin nggak? N249 Iya. Itu apa? Fungsinya apa? Kenapa dicabut? Oke, N249 itu sebenarnya dia kayak apa ya, tambahan vakum buat apa ya, kayak kompresor mungkin ya. Mungkin ya. Saya juga kan itu berarti dari luar juga kenapa dicabut. Pros and cons-nya ada, ya pasti kan kita di sini tidak butuh emisi yang terlalu bagus juga. Kenapa dia dipasang? Karena ya buat menjaga emisi bahan bakar. Nah kan di sini kan kayak masih toleransi lah kalau di Indonesia ya. Ya pengaruhnya ya yang pasti pas begitu dicabut saya bypass, dia lari bawahnya lebih enak. Ya, lebih enak. Cocok lah untuk di Medan Jakarta ya, yang N2 ya. Terus yang pasti kan di deck saya udah custom ya. Deck, turbo hose, terus keluar, pipanya saya custom, pakai 2 in, udah di throttle. Karena saya paling kayak campur juga di power forcing. Ini exhaust systemnya? Exhaust custom. Custom? 3 inch. Sampai downpipe, Dari downpipe sampai belakang. Akbar. Full 3 inch. Iya, untuk orang yang mau tanya Audi VW bisa nih ke Pak Widi. Dia udah pengalaman di sini. Nah, untuk kedepannya nih Pak Widi, kira-kira mau di upgrade apa lagi? Kayaknya kan belum cukup sampai sini. Kalau next yang planning saya kan saya ada engine satu lagi. Memang itu rencana saya mau bangun dan barang-barang udah ada semua. Itu mau bangun. Barangnya apa nih yang udah Yang pasti kan kalau dari bloknya itu kan piston rod, metal itu, metal jalannya tuh udah ada semua, kayak baut ini juga baut kayak RP segala macam ada. Itu kalau kita ngomong bagian bawah ya. Nah, kalau bagian atas tuh saya juga udah ada headnya ya. Headnya tuh cara sih pasti boarding, polish, terus juga paling back cam, exhaust cam, semuanya lah saya ganti itu. Turbo pasti. Spare clap juga saya ganti, barangnya udah semua, cuman memang belum sempat aja. Gitu. Terus kalau yang pasti kan turbo ya. Turbo itu pakai apa Pak? Turbo rencana sih I28 AS Garrett. Karena manifoldnya beda, jadinya saya belinya juga udah yang bisa, jadi plug and play semua. Tapi juga begitu udah bakal kan paling yang harus di custom itu downpipe-nya ya, karena kan posisinya beda, dan juga ya pasti remake. Aku juga masih pikir antara remake atau standalone. Standalone kan ada yang buat mobil ini ya, ini ya. Apa tuh Pak Widi? Pakai link E2. Ya. Itu E2 kalau buat mobil-mobil yang lebih baru bisa nggak? Belum ada. Khusus ini ada. Oh, khusus A3? Khusus engine 18T. Atau Avante? Yang dipakai di Tiga, Beetle, Golf, GTI, IM4 ya? Audi TT, Skoda,
ada juga ya, pokoknya engine ini aja. Oh gini nih, kalau di atasnya udah nggak ada itu ya, Ya, standalone-nya. jadi dan dia kelebihannya kalau pakai link edge itu dia kompatibel sama PAGA 18T ini, karena jadinya gini loh, kadang kan kalau kita pakai Haltech atau Motec atau yang lain-lain, mereka pasti fungsi yang lain kan nggak bisa digunakan kan. Iya, hilang. Kalau ini hasil semua masih bisa. Kelebihannya itu aja. Tapi kita bisa self tune. Oh, itu emang khusus mobil ini. Khusus mesin 18T. Itu inget-inget guys, kalau ada yang mau upgrade, apa namanya tadi Pak Widi? Link edge. Link edge. Iya. Ya, itu untuk mesin-mesin 18 turbo ya. Ya. Jadi kalau ada nih mobil-mobil tua yang engine-nya rusak, daripada beli engine cari susah-susah, beli aja itu. Ya, tapi harganya ya kita kan juga harus di setting lagi, tuning lagi ya. Oh iya. Harganya itu jangan sebutin harga deh. Kira-kira lumayan nggak? Nah, malah lebih murah dibanding edge standar kalau baru ya. Sekitar 20. Sekitar 20-an. Kurang lebih ya. Ya bagi beberapa orang ada Ya, standar. ya, khususnya buat orang yang suka apa ya, suka nyeting ya, suka ngetun gitu, itu cocok. Karena kan kita juga bisa setting buat belajar sendiri. Kecuali kalau orang mau kita ya lihat aja, di flash atau lihat ya. Dan ini bisa ceritain nggak Pak Widi, kalau buat orang yang pengen punya Audi tapi kan tahu susah, apa bagaimana spare partnya susah, gimana sih pendapatnya Pak Widi nih? Intinya cuma satu sih, Apa sih? sabar. Sabar ya? Sabar dan apa ya, ya mau belajar dan mencintai. Mau belajar dan Saya juga mencintai. berawalnya juga memang karena mobil pertama kalau GTI Raptor, dikasihnya itu mau nggak mau terima. Padahal dulu pengennya Honda. Kalau masih muda ya, karena kan anak muda, apalagi tahun 2000 awal ya, ini Honda mobil Jepang tuh, kalau udah pakai Honda Kilo gitu itu udah keren banget. Tapi kan bukannya Glock MK43 itu lebih mahal? Pasti lebih mahal, cuman pertama saya pas pertama kali nyobain, saya nggak tertarik, ternyata masih tertarik. Nah berlevel ya, dari situ baru jatuh cinta. Cuman ya namanya kita masih sekolah dulu kan, kita baru sampai mulai proses juga. Oh iya, Jadi ya belajar lah, dari situ kita mulai belajar dari internet, benerin sendiri, gimana caranya benerin. Sebenarnya ya dulu kan yang zaman dulu belum banyak YouTube tuh, kita di belakang tuh kayak Vortex kalau forum. Berarti itu Glock MK4 generasi pertama yang masuk Indonesia kan? Yang masuk Indonesia ya resmi ya. Iya. Ya, kalau dulu kan Mark 1 ya, Mark 1 resmi. Habis itu Mark 2, Mark 3 tuh Mark 2, Mark 3 itu nggak masuk. Nggak masuk. Setelah itu Mark 4 baru masuk resmi ya, PPM ya. Berarti ini salah satu Pak Widi udah pakai VW berarti udah lama banget ya? Kalau mau dibilang separuh Hidupnya lah. lebih separuh itu, saya tuh mulai pakai PW umur 16. Oh 16. Iya, zaman Itu 16 udah dibeliin Glock iya, GTI. zaman sekolah itu juga, karena awalnya ya orang tua masuk mobil Eropa, saya dikasihnya itu, kamu juga bingung ngapain mobil, saya kan kalau bilang iseng ya, juga emang hobi mobil dari dulu, modifikasi temen-temen apaan tuh, karena zaman itu ya, saya juga bingung, referensi juga nggak ada dulu kita di Indonesia ya. Apa ya, pertama kali saya ke US, karena modifikasi gila-gila, baru saya mulai belajar semuanya, dan belajar juga nggak gampang sekarang. Kalau dulu ya gue kita nenteng gitu, sampai ya barang-barang semua tuh hand carry. Iya gitu. Tapi sekarang udah sulit ya Pak, kalau udah hand carry gitu. Sekarang sih kalau hand carry ya mungkin lebih baik dia belajar online ya, ya karena kan semua udah bisa sekarang ya, kita mau bayar pajak apa enggak gitu, mau bayar shippingnya apa enggak. Berarti yang kita tangkap dari Pak Widi ini tidak kenal maka tidak cinta ya? Tuh, dari situlah cara merek ini ya mau nggak mau jadi apa ya, bagian hidup ya, bagian hidup. Ini kan mau ganti merek pun yang kalau yang tidak satu grup ya, kayak malas gitu. Karena kan ya itulah udah nyaman di situ satu merek ini, terus ya upgrade-nya atau gantinya itu ya emang dia related. Ini
catatan ya buat Pak Widi, ini mobilnya ini ada banyak nih. Tapi nanti kita masukin satu-satu nih. Nah, banyak banget. Orangnya nggak mau disorot, terlalu banyak mobilnya katanya. Nanti kita ada masukin beberapa mobilnya. Pak Widi nih salah satu yang paling lama lah di Audi VW. Udah dari zaman dulu lah. Dari 2002. Dari 2002. Nah, saya main tuh 2016, dia 2002. Ini baru mulai lagi nih main. Ini baru mulai main lagi. Mungkin kalau ada teman-teman yang ada di Audi Gang pasti kenal deh. Kalau nggak di Nipok ya. Ya, terus langsung lah kan. Nanti ini kita shoot dalam-dalamnya semua. Oke, untuk mobil ini kita akhirin sampai sini. Pak Widi ada lagi mau tambahin nggak buat orang-orang yang takut nih buat beli Audi VW? Audi VW kan sebenarnya bisa jadi opportunity, bisa jadi juga kesempatan buat orang mau punya mobil, modifikasi mobil, harganya pun lebih terjangkau daripada Estilo gitu ya. A3 gini lebih, kita nggak bisa bilang lebih enak, tapi ada plus ada minus. A3 ini lebih murah, larinya juga bisa ada, nggak usah terlalu banyak perubahan, bisa enak, Yang pasti pertama aman dari maling. Kenapa? Coba aja mobil lo, Audi ini nih, lo taruh pinggir jalan lo kasih kunci, hilang kan? Panas bulan ya. Coba aja tes. Paling juga mikir kali mau jual kemana. Oh iya, ini nggak bakal hilang ya? Aman, itu aman secara ini ya. Satu sisi aman secara safety. Mobil ini kan kalau boleh bilang ya masih PDU ya. Jadi standar safety-nya tuh ya kalau boleh dibilang tuh nomor 5 gitu lah. Karena benar-benar emang dari bahannya, dari standar fitur, dari safety fitur juga ya mereka nggak main-main. Lalu kita ngomong driving pressure itu kenikmatan berkendara ya. Kenikmatan Itu kan berkendara. kalau boleh bilang tergantung masing-masing ya. Ada orang yang suka dengan merek A, ada yang suka dengan merek B, ya mungkin itu pendapat masing-masing. Kalau saya pribadi, saya udah nyobain semua mobil, ya merek ini kalau boleh bilang perfect dan apa ya detail. Dan mungkin ada ada yang kurang pasti ada, tapi menurut saya sebenarnya ini untuk brand ya, kita ngomong brand ya, bukan jenis ya. So far sih paling apa ya, paling baik. Ini kalau sama VW sama seimbang apa gimana? VW Audi kan satu. Sebenarnya masih satu saudara ya mereka, cuman ini kalau Audi kan selalu akan lebih bagus. Dari segi kualitas, karena kan segmen marketnya beda. Which is Audi itu untuk menyaingi BMW Mercedes. Kalau VW itu kan di sana yang benar-benar kayak ya mobil berapa bisa bawa gitu. Jadi konsepnya pasti Audi itu harus selalu di atas VW dari segi unit ya. Kayak kita bisa bicara Golf paling tinggi misalnya R. Itu kalau di Audi mungkin standarnya tuh masih S, bukan RS. Sedangkan kalau Audi mau yang paling tinggi RS gitu. Nanti kita juga bakal review nih mobil Pak Widi yang VW ya. Boleh. Ya. Berarti ada yang mau tambahin nggak Pak Widi? Soalnya nih kebanyakan orang pakai Audi, kayak saya pun beli sama orang itu udah capek, udah lelah, dijual murah-murah. Kayak kita gini yang nampung kan. Jangan mau ketinggalan guys, nampungin juga. Intinya sama tadi saya bilang sabar. Dan yang pasti untuk mobil ini ya kalau memang hobi itu tergantung, tapi kalau tergantung kondisi mobil dia dapat sih ya. Kalau misalnya dia dapat kondisi mobil bagus ya salah, tapi ya bersyukur ada juga yang orang yang bukan sedih, dia kasihan juga dapat mobil juga lebih dalam kondisi yang banyak akal-akalan, jadinya korban. Jadi ya paling benar ya kalau begitu dapat mobil VW ya langsung bawa ke bengkel yang kira-kira spesialis di situ. Kalau teman-teman yang pernah masalah itu ya kita sharing. Terus kalau beli Audi ini mereka ada kumpul-kumpul, kita bisa ajak dia masuk juga ya. Ya kita inilah buat sharing-sharing. Kita nyari teman. Cari temen. Nah, itu. Siap. Ya udah.
Makasih, nanti kita lanjut ke mobil kedua. Oke.